Halo, bertemu lagi bersama saya di channel YouTube Irfan Otokar. Kali ini saya akan mereview mobil ini. Ini adalah Wuling Cloud EV. Wuling Cloud EV ini dia sama seperti Wuling Bingo yang mana konfigurasi joknya itu 5-seater, tetapi di Wuling Cloud EV ini dia memiliki dimensi yang lebih besar jika dibandingkan dengan Wuling Bingo. Dan untuk Wuling Cloud EV ini pun dia mendapatkan beberapa fitur yang lebih canggih jika dibandingkan dengan Wuling Bingo. Oh ya, dan juga sekarang line up EV dari Wuling pun sekarang sudah cukup lengkap nih, dan juga sudah berut nih. Yang pertama itu adalah REV yang mana depannya itu A, terus ada Wuling Bingo yang mana depannya itu huruf depannya itu B, dan juga yang terakhir line up EV terakhir dari Wuling yaitu Wuling Cloud EV yang huruf depannya itu C, dan Wuling menyebutnya dengan Wuling ABC. Oh ya, sedikit informasi nih, Wuling Cloud EV memiliki nama berbeda untuk market Cina. Jika di Cina, Wuling Cloud EV ini memiliki nama Baojun Yunduo yang modelnya seperti ini. Dan juga selain Baojun Yunduo, mobil ini pun memiliki kembaran yang berasal dari India yang diberi nama dengan Windsor. Seperti itu. Oh ya, dan juga untuk secara desain keseluruhan dari Wuling Cloud EV ini, dia cukup mengingatkan saya kepada salah satu mobil yang berasal dari Italia, yang mana bentuk kap mesinnya ini dia seperti langsung turun seperti ini, dan juga dia berlanjut membulat pada bagian tengah ini nih, seperti itu. Dan untuk desainnya ini pun dia cukup kontroversial nih, karena ada yang suka dan juga ada yang kurang suka dengan desain ini. Tetapi menurut saya pribadi, desain seperti ini not bad lah ya, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut pada desain bagian depannya. Pada bagian depan di sini pun langsung kelihatan nih. Di sini terdapat DRL yang memanjang hingga yang nyambung nih dari sisi kanan, terus nyambung ke bagian tengah, dan juga nyambung lagi ke sisi bagian kiri nih, seperti itu. Dan juga untuk peletakan lampu seinnya pun dia terletak secara switchback di DRL bagian atas ini nih, seperti itu. Dan ini dia nih untuk desain bagian tengahnya. Di sini terlihat tidak ada grill karena emang ini adalah mobil listrik, seperti itu. Dan juga pada bagian tengah ini di sini terdapat logo Wuling nih. Oh ya, dan juga tadinya saya berpikir logo Wuling ini dapat menyala seperti REV, ternyata tidak nih. Ternyata logo Wuling ini hanya logo Wuling Chrome biasa, seperti itu. Dan juga pada bagian tengah pun di sini terdapat kamera, karena mobil ini pun memiliki kamera 360 nih, seperti itu. Ini dia untuk lampu utamanya. Untuk lampu utama dia memakai lampu utama yang LED projector, dan lampu utamanya pun dia posisinya sama dengan lampu jauh, yaitu pada bagian ini nih, pada bagian LED projectornya, seperti itu. Oh ya, pada bagian bawah pun tadinya saya kira ini adalah lampu tambahan, ternyata tidak. Ternyata ini adalah aksen chrome nih, seperti itu. Tetapi pada bagian bawah ini pun di sini tetap terdapat lubang kisi-kisi nih, seperti ini. Mungkin untuk pendinginan untuk komponen baterainya nih, seperti itu. Pada bagian bawah ini pun di sini terdapat aksen chrome, seperti itu. Dan juga ini dia nih untuk velgnya. Untuk velg dia menggunakan velg berukuran 18 inci serta
dengan finishing dual tone berwarna silver dan juga berwarna black glossy seperti itu. Dan untuk profil bannya sendiri, dia memakai profil ban 215/55R18 seperti itu. Pada bagian fender depan sebelah kiri ini pun di sini terdapat lubang pengecasan, dan lubang pengecasan ini dia masih sama dengan line up EV Wuling lainnya, yaitu memakai pengecasan model GBT seperti ini, bukan model CCS2. Sayang sekali seperti itu. Padahal mobil ini untuk pasar India dia sudah memakai pengecasan model CCS2, tetapi entah mengapa untuk market Indonesia dia masih menggunakan pengecasan model GBT seperti itu. Untuk daya yang dapat diterima lubang charge pada bagian depan ini adalah 32 ampere seperti itu. Dan dia untuk pengecasan bagian depan ini dia menggunakan arus AC seperti itu. Dan ini dia untuk spionnya. Untuk spion dia kelihatan familiar karena ini adalah spion yang sama atau mirip dengan spion yang dipakai oleh Wuling Alves seperti itu. Dan juga pada bagian spion ini pun pada bagian bawahnya di sini terdapat kamera untuk kamera 360-nya seperti itu. Dan juga untuk handle di Wuling Cloud EV ini pun dia menggunakan handle modelan rata ketika mobil ini dikunci. Dan ketika kunci dari mobil ini dibuka, handle-nya akan otomatis terbuka seperti ini. Pada bagian bawah di sini terdapat aksen chrome nih seperti itu. Oh ya, dan juga untuk keseluruhan Wuling Cloud EV ini pun memiliki 4 pilihan warna. Pilihan warna yang pertama itu adalah warna hitam seperti yang saya review di samping saya ini. Dan yang kedua itu adalah ada warna pristine white. Yang ketiga itu ada warna green tea, yang mana warna green tea ini adalah warna yang sama dengan yang dipakai oleh Wuling Wingo EV. Dan yang terakhir itu ada warna biru yang modelnya seperti ini. Dan juga saya mendapatkan info ternyata Wuling Cloud EV ini pun tersedia dengan pilihan warna dual tone seperti itu. Oh ya, tetapi sayang sekali Wuling Cloud EV ini belum memiliki warna abu-abu seperti yang dimiliki oleh Baojun Yunduo yang ada di market Cina. Yang mana menurut saya pribadi warna abu-abu itu cukup keren nih karena lebih elegan nih kesannya untuk jika dipasangkan dengan Wuling Cloud EV seperti itu. Oh ya, pada bagian belakang ini pun di sini terdapat lubang pengecasan lagi nih. Jadi lubang cas itu ada dua nih, ada di fender depan dan juga di fender bagian belakang seperti itu. Karena lubang charge ini dia berbeda. Jika di depan itu dia memakai AC tetapi belum fast charging, jika di belakang ini dia memakai lubang charge DC dengan fast charging nih seperti itu. Dan lubang pengecasannya pun dia sama, dia masih menggunakan charge model GBT nih untuk charge bagian belakang, belum memakai CCS 2 seperti itu. Untuk pengereman belakang dia menggunakan pengereman cakram seperti itu, jadi dia sudah memakai pengereman cakram di keempat rodanya seperti itu. Pada bagian bawah kaca ini pun di sini terdapat window line chrome yang nyambung hingga ke bagian belakang nih seperti itu. Oh ya, dan juga pada bagian belakang ini dia nih untuk spoiler bagian belakangnya. Di sini pun sudah terdapat lampu high mount fog lamp seperti ini, dan juga yang unik di spoiler belakang ini pun di sini terdapat cekungan nih pada bagian atas. Tetapi cekungan ini itu adalah dummy nih seperti itu. Dan pada bagian belakang ini pun dia lampu belakangnya dia sama seperti di depan, dia yang nyambung seperti ini, yang nyambung dari sisi kanan, terus dia nyambung ke bagian tengah dan juga nyambung ke sisi sebelah kiri seperti itu. Dan untuk bagian yang nyambung itu adalah untuk lampu malamnya seperti itu. Untuk penempatan lampu sein dia terletaknya pada bagian ini, dan juga ini dia nih untuk penempatan lampu remnya seperti itu. Dan untuk penempatan lampu reverse atau lampu mundur dia letaknya bukan pada bagian lampu ini, tetapi pada bagian bawah di sini nih untuk penempatan lampu reverse-nya seperti itu. Dan pada bagian bawah ini pun di sini terdapat aksen chrome seperti itu, serta di sini pun terdapat 4 titik sensor nih seperti itu. Oh ya, dan juga untuk pada bagian kaca belakang ini pun di sini terdapat elemen pemanas kaca atau rear defogger, tetapi belum dilengkapi dengan
wiper nih, seperti itu. Sekarang langsung aja kita lanjut ke bagian bagasi. Untuk pembukaan bagasinya pun dia sudah memakai power tailgate nih, seperti itu. Jadi dia pembukanya otomatis, seperti itu. Dan ini dia nih untuk bagasinya. Dan pada bagian bagasi ini pun dia kapasitasnya cukup luas nih, seperti ini. Dan juga pada bagian sebelah kiri bagasi ini pun di sini terdapat lampu bagasi yang LED seperti ini. Dan juga pada bagian lantai dari bagasi ini pun dapat dibuka. Dan terdapat tempat penyimpanan yang sangat banyak banget nih. Maksud saya sangat besar banget nih tempat penyimpanannya. Seperti itu. Oh ya, dan juga untuk kapasitas dari bagasi ini pun dapat ditambahkan dengan cara melipat jok baris kedua ini. Tunggu, saya lipat dulu. Oh ya, dan juga untuk pelipatannya dia harus dilakukan dari baris kedua seperti ini. Nah, sekarang dia menghasilkan kapasitas bagasi yang lebih bertambah nih, yang lebih luas nih kapasitas bagasinya jika jok baris keduanya dilipat seperti itu. Oh ya, dan juga untuk lantai pada bagian bagasi Wuling Float EV ini pun dapat diturunkan nih. Ini dia untuk lantai jika posisinya itu naik, jadi dia rata seperti ini. Dan juga ratanya itu pun nyambung hingga ke jok baris kedua seperti itu. Dan jika lantai ini diturunkan, nah dia jadinya seperti ini nih. Jadinya dia tidak rata dengan jok baris kedua, tetapi ketinggian dari bagasi ini akan otomatis bertambah nih jika kita memakai posisi lantai yang turun seperti ini. Jadi seperti itu aja yang ada di bagasi. Sekarang langsung aja kita lanjut pada interior depan. Oke, lanjut di interior bagian depan. Di interior bagian depan, pada bagian atas dia memakai panel hard plastik seperti ini. Dan ini dia nih untuk gagang untuk menarik pintunya. Dia berwarna emas seperti ini. Dan juga untuk handle membuka pintunya, dia terletak pada bagian ini nih. Dia seolah terkamuflase nih dengan gagang penarik pintu ini seperti itu. Dan ini dia untuk tombol per window-nya, dia auto di keempat sisi, auto up and down seperti itu. Dan pada bagian tengah, pada bagian sandaran tangan ini pun di sini dia memakai bahan kulit berpanel soft panel seperti ini. Dan juga di sini pun terdapat speaker nih pada bagian tengah ini yang juga berwarna emas. Dan pada bagian bawah pun di sini terdapat speaker berwarna hitam seperti itu. Dan ini dia nih untuk door pocketnya. Oh ya, pada bagian tengah ini pun di sini terdapat panel kayu berwarna hitam nih, kayu gelap maksud saya seperti itu. Dan untuk pengaturan jok sisi pengemudi ini pun dia sudah elektris 6 arah seperti itu. Dan untuk letak dari rem parkirnya pun dia terletak pada sisi samping driver nih seperti ini. Ini dia untuk letak dari rem parkirnya seperti itu. Di sini pun terdapat kisi AC. Oh ya, dan juga di sini terdapat cup holder yang penempatannya dia rapi banget nih. Dan juga cup holder ini dia rata seperti ini. Dan juga untuk bentuk dashboard dari Wuling Float ini pun dia kesannya seperti meja nih. Dan juga di sini pun terdapat panel kayu gelap seperti ini, panel bercorak kayu seperti itu. Dan ini dia nih untuk bentuk dari setirnya, dia 2 palang seperti ini. Dan juga untuk setir ini dia sudah dilapis dengan kulit nih seperti itu. Dan untuk pengaturan setirnya ini pun dia sudah bisa tilt dan juga teleskopik nih. Jadi ini adalah Wuling line up Wuling kedua yang sudah dilengkapi dengan pengaturan setir teleskopik nih setelah Wuling Almas nih seperti itu. Oh ya, dan juga untuk tuas di belakang setir pada sebelah kiri di sini terdapat tuas untuk mengatur transmisinya. Ya, jadi transmisinya dia berupa tuas di sebelah kiri ini seperti tuas wiper seperti itu. Dan juga untuk tuas
mengaktifkan fitur cruise control pun dia terletak pada tuas transmisi ini nih. Seperti itu. Dan juga untuk tuas di sebelah kanan, dia gabung nih antara tuas menghidupkan wiper dan juga menghidupkan lampu WSR-nya nih. Seperti itu. Dan juga untuk wiper, dia sudah auto. Oh ya, dan juga untuk menghidupkan lampu depan dari mobil ini, dia letaknya ada di head unitnya nih. Seperti itu. Oh ya, dan untuk menghidupkan mobil ini, caranya hanya dengan menginjak pedal rem ini nih. Dan semua hal dari mobil ini akan otomatis hidup nih, seperti itu. Dan ini dia nih untuk bentuk dari instrumen clusternya. Untuk instrumen clusternya dia sudah full digital seperti ini, dan juga bentuk instrumen clusternya dia berbentuk floating nih, seperti itu. Di instrumen cluster ini pun dia dapat menginformasikan tire pressure monitoring, seperti itu. Oh ya, dan unik, hal yang unik dari instrumen cluster ini, jika kita menginjak pedal rem dari mobil ini, mobil yang terdapat pada instrumen cluster ini pun dia lampu belakangnya ikutan nyala nih, seperti itu. Dan ketika kita mengaktifkan lampu sein, mobil yang terdapat di instrumen cluster ini pun lampu seinnya ikutan nyala, seperti itu. Jadi unik banget nih. Dan juga untuk tombol di sebelah kanan setir, di sini terdapat tombol untuk mengatur instrumen cluster dan juga untuk mengatur head unitnya. Dan untuk tombol di sebelah kiri setir, sini terdapat tombol untuk mengatur head unit serta fitur adaptive cruise control dari mobil ini nih, seperti itu. Oh ya, dan juga lupa saya jelaskan nih, pada bagian bawah dari kisi AC ini di sini terdapat ambient light nih, serta pada bagian speaker ini pun di sini terdapat ambient light nih, seperti itu. Dan juga untuk warna dari ambient light-nya ini pun dapat diubah melalui head unit ini. Ke bagian tengah di sini terdapat head unit nih. Head unit ini pun dia ukurannya besar banget nih, yaitu berukuran 15 inci seperti itu. Dan juga semua hal dari mobil ini dia dapat diatur dari melalui head unit ini nih, seperti itu. Di head unit ini pun seperti biasa Wuling menambahkan fitur voice command seperti ini. Halo Wuling. Halo. Lipat spion. Oke. Tuh, spionnya akan otomatis terlipat melalui voice command yang saya katakan tadi. Seperti itu. Halo Wuling. Halo. Buka spion. Oke. Membuka saja spion. Seperti itu. Selain spion dan segala macamnya, voice command ini pun dapat membuka bagasi nih, seperti ini. Halo Wuling. Halo. Buka bagasi. Oke. Membuka bagasi. Nah, tuh. Bagasinya akan otomatis terbuka melalui voice command ini, seperti itu. Halo Wuling. Halo. Tutup bagasi. Oke. Menutup bagasi. Dan bagasinya akan otomatis tertutup. Seperti itu. Dan juga seperti yang saya jelaskan tadi, semua hal dari mobil ini dapat diatur melalui head unit. Nah, contohnya yang dapat diatur melalui head unit ini adalah seperti kaca pada bagian spion, ini pun diatur melalui head unit. Caranya dengan menekan contohnya kaca pada bagian kanan yang mau diatur. Tekan kaca bagian kanan dan juga diaturnya melalui tombol yang ada di setir ini nih. Ke atas, ke kanan, ke kiri, seperti itu. Untuk melipat spion ini pun dia letaknya terdapat pada head unit ini pun seperti ini. Untuk membuka pintu bagasi pun dia letaknya ada di head unit. Untuk kunci jendela dia letaknya ada di head unit. Untuk mengatur sistem regenerative braking ini pun ada di head unit. Dia ada tiga macam regenerative braking, yaitu lemah, standar, dan juga kuat, seperti itu. Untuk mematikan fitur traction control dan juga mematikan fitur stability control ini pun terdapat pada bagian head unit seperti ini. Dan juga mengatur drive mode dari mobil ini pun dia letaknya ada di head unit, seperti itu. Untuk drive mode dari mobil ini dia terdapat drive mode Eco Plus, Eco, drive mode normal, dan juga drive mode sport, seperti itu. Oh ya, dan juga untuk mengatur auto hold dari mobil ini pun dia letaknya ada di head unit, seperti itu. Ini dia untuk mengatur fitur auto hold-nya. Dan untuk mengatur lampu dari mobil ini pun dia terletak pada bagian head unit,
seperti ini. Ini dia pengaturannya. Dia ada mode auto, lampu utama, dan juga untuk menghidupkan lampu jauhnya pun dia letaknya dengan cara menyentuh tuas lampu WC ini nih ke bagian belakang, dan dia akan otomatis menghidupkan lampu jauhnya seperti itu. Oh ya, dan juga untuk ketinggian dari lampu ini pun dapat diatur melalui head unit. Ini dia untuk level-levelnya, ada level 1 sampai level 4 seperti itu. Dari pengaturan AC ini pun dia letaknya ada di head unit nih. Seperti ini. Di sini terdapat untuk mengatur kipasnya, AC-nya, dan juga arah semburannya. Arah semburannya pun dia sudah cukup lengkap, yaitu ada arah semburan ke muka, arah semburan ke muka dan kaki, dan juga arah semburan ke kaki aja. Dan juga di sini terdapat pengaturan rear defoggernya seperti itu. Dan juga di head unit ini pun seperti yang saya jelaskan tadi, dia memiliki kamera 360 nih, seperti ini. Seperti itu aja yang ada di head unit. Dan juga ke center console box di bagian tengah ini, di sini terdapat 3 buah cup holder seperti ini. Oh ya, saya lupa nunjukin nih. Ini dia nih untuk modelan dari Smart Key dari Wuling Cloud EV ini. Dia mirip dengan Smart Key yang dimiliki oleh Wuling Bingo dan juga Wuling REV. Dia bentuk seperti wajik seperti ini. Dan juga di sini terdapat tombol lock, unlock, serta tombol untuk membuka pintu bagasinya seperti itu. Lanjut ke center console bagian tengah. Di sini pun terdapat fitur wireless charger nih. Seperti itu. Di sini pun terdapat armrest yang pada bagian atasnya dia memakai panel stop panel seperti itu. Dan dapat dibuka dan terdapat tempat penyimpanan seperti ini. Dan juga di tempat penyimpanan ini di sini terdapat power outlet 12 volt seperti itu. Oh ya, dan juga pada bagian center console tengah ini pun dia sudah memiliki ambient light seperti ini nih. Dan juga pada bagian bawah dashboard sisi penumpang depan ini pun di sini terdapat ambient light nih. Seperti itu. Oh ya, dan juga ada tempat penyimpanan yang cukup tersembunyi nih pada bagian bawah seperti ini. Dan tempat penyimpanan ini pun dapat dibuka tutup seperti ini. Nah, ini dia tempat penyimpanannya. Dia cukup besar nih tempat penyimpanannya. Dan juga di tempat penyimpanan ini pun di sini terdapat USB nih. USB dengan tipe yang berbeda nih untuk nge-charge HP seperti itu. Dan juga untuk center console tengah ini pun dia memakai corak kayu gelap seperti ini. Seperti itu. Oh ya, lupa saya jelaskan nih. Ternyata pada bagian bawah head unit ini pun di sini terdapat kisi-kisi AC nih, seperti itu. Oh ya, pada bagian atas di sini pun terdapat sun visor. Untuk sisi pengemudi dia sudah lengkap dengan vanity mirror dan juga lampu yang sudah LED seperti ini. Dan juga untuk sun visor sisi penumpang depan dia pun sudah lengkap dengan vanity mirror dan juga lampu LED seperti ini. Serta terdapat card holder nih, seperti itu. Dan juga pada bagian tengah atas ini pun di sini terdapat lampu kabin yang sudah LED nih, seperti ini. Dan juga untuk penempatan tombol hazardnya pun dia letaknya ada pada bagian atas ini. Dan mobil ini pun sudah memiliki cukup banyak speaker nih, karena di sini terdapat 2 tweeter di pilar A untuk masing-masing door trim bagian depan dia ke bagian 2 speaker lagi di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan. Jadi total speaker di bagian depan ini ada 6 speaker nih. Belum yang di belakang nih. Seperti itu. Oke, langsung aja kita lanjut pada bagian belakang nih untuk melihat apa saja hal-hal yang ada pada bagian belakang. Oh ya, sebelum kita lanjut ke bagian belakang, ada yang ketinggalan nih. Karena untuk menyalakan mobil ini hanya dengan menginjak pedal rem. Nah, pertanyaannya gimana cara untuk mematikan mobil ini? Caranya adalah dengan menekan tombol pada bagian bawah ini nih. Dan apapun yang berada di mobil ini pun akan otomatis mati nih, seperti instrumen cluster dan juga head unit yang akan otomatis mati. Seperti itu. Sekarang langsung aja kita lanjut ke interior baris kedua. Lanjut di interior baris kedua, kita bahas door trim dulu nih. Pada bagian atas dia memakai panel hard plastik seperti ini. Dan ini dia nih untuk gagang menarik pintunya.
dia berwarna emas seperti ini, dan juga seperti pada bagian depan, untuk handle pintu ini pun dia terkamuflase oleh gagang ini nih. Jadi bentuk handle pintunya dia mirip dengan gagangnya nih, seperti itu. Dan ini dia untuk tombol power window, dia juga sudah auto up and down seperti itu. Dan juga pada bagian tengah di sini dia memakai panel soft touch seperti itu. Oh ya, dan juga untuk door trim pada baris kedua ini pun di sini terdapat 3 buah speaker nih di door trim sebelah kanan dan juga door trim sebelah kiri. Jadi total speakernya tadi ada 6 di bagian depan dan juga 6 di bagian belakang. Jadi totalnya ada 12 speaker nih. Seperti itu. Dan juga pada bagian bawah di sini terdapat door pocket seperti itu. Ya, dan juga pada bagian belakang jok sisi pengemudi di sini pun terdapat seat pocket nih. Sama seperti jok sisi penumpang depan yang juga sudah dilengkapi dengan seat pocket nih. Seperti itu. Dan ini dia untuk jok di baris kedua, dia sudah dilengkapi dengan ISOFIX seperti ini. Dan juga untuk sudut reclining dari jok baris kedua ini, dia juga sudah cukup fleksibel nih. Dia bisa sampai baring seperti ini. Seperti itu. Untuk sudut reclining di jok baris kedua. Dan juga pada bagian jok di baris kedua ini pun, dia sudah dilengkapi dengan armrest. Yang sudah lengkap dengan 2 buah cup holder. Seperti ini. Dan juga pada bagian belakang dari konsol box ini pun di sini terdapat kisi-kisi AC nih. Satu kisi AC, tetapi kisi AC-nya ukurannya besar seperti ini. Pada bagian bawah pun di sini terdapat USB untuk charge HP seperti itu. Oh ya, karena ini adalah mobil listrik, jadi pada bagian tengah ini tidak terdapat panel nih. Jadi untuk berpindah dari sebelah kiri ke sebelah kanan, dia tidak perlu melipat kaki yang terlalu ekstrim seperti itu. Dan juga untuk penumpang di bagian tengah ini pun kakinya dapat disimpan pada bagian tengah tanpa harus taruh di sebelah kiri atau sebelah kanan nih kakinya. Jadi posisi kakinya dapat ditaruh pada bagian tengah nih untuk penumpang bagian tengah ini. Tetapi untuk jok sisi maksud saya untuk dudukan pada bagian tengah ini dia cukup keras nih. Jika dibandingkan dengan duduk di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri. Seperti itu. Pada bagian atap, ya sayang sekali nih. Untuk Wuling Cloud EV Indonesia Market ini, dia belum dilengkapi dengan panoramic roof. Padahal di Cina sana, Wuling Cloud sudah dilengkapi dengan panoramic roof. Atau bahkan untuk market India pun, Wuling Cloud pun sudah dilengkapi dengan panoramic roof nih. Seperti itu. Tapi mungkin untuk bahan improvement dari mobil ini, panoramic roof, mungkin di improvement dari mobil ini, mestinya panoramic roof sudah dihadirkan nih. Dan juga di sini pun terdapat hand grip di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri yang sudah retract nih modelannya seperti ini. Dan juga di hand grip ini pun sudah terdapat lampu yang LED nih yang dapat dimatinyalakan di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan nih. Seperti itu. Dan juga di jok baris kedua ini pun untuk penumpang sisi tengah pun dia sudah ke bagian seat belt nih. Seat belt 3 titik. Seperti itu. Sekarang langsung saja kita lanjut pada bagian penggerak dari mobil ini. Oh ya, ini dia nih untuk kap bagian depannya. Dia cukup kecil nih ukurannya di bagian kap bagian depan. Seperti itu. Oh ya, dan juga untuk tenaga yang dapat dihasilkan dari motor listrik dari Wuling Cloud EV ini adalah 134 horsepower serta torsi 200 Nm of torque. Dan semua tenaga itu disalurkan ke kedua roda depan melalui transmisi reduction gear. Seperti itu. Dan juga untuk Wuling Cloud EV ini pun ditawarkan hanya dengan satu pilihan baterai saja, yaitu baterai berkapasitas 50,6 kWh. Yang mana baterai itu jika dari sisa baterai 100% ke 0% itu dapat menempuh jarak atau range sekitar 460 km. Seperti itu. Oh ya, dan juga seperti yang saya jelaskan tadi, untuk pengecasan dari mobil ini dia terdapat 2 arus pengecasan, yaitu arus AC dan juga arus DC fast charging. Seperti itu. Seperti yang saya jelaskan tadi, lubang charge dari mobil ini masih memakai lubang charge
modelan GBT, bukan modelan CCS2 seperti yang banyak disediakan oleh SPKLU yang terdapat di Indonesia. Ya, cuman itu saja nih kelemahan dari sebuah line up wuling seperti itu. Ya, mungkin seperti itu saja. Dan bagian kap ini dia sudah dicat warna body dan juga sudah jelas tidak ada peredam nih karena ini adalah mobil listrik seperti itu. Oh ya, dan juga untuk fitur safety dari mobil ini pun dia sudah cukup lengkap nih. Yang standar dulu nih, yaitu ada fitur safety ABS, ada fitur safety EBD, ada traction control, ada stability control, dan juga ada holster assist. Dan juga selain fitur safety aktif, kelima fitur safety aktif standar itu juga terdapat juga fitur safety aktif yang cukup advance nih, yaitu ada fitur rem otomatis, ada fitur lane keeping assist, ada fitur cruise control serta adaptive cruise controlnya, dan juga terdapat fitur automatic high beam nih untuk mobil ini seperti itu. Dan juga untuk semua fitur safety itu pun dia mendeteksi menggunakan stereo kamera yang terletak pada bagian atas kaca itu seperti itu. Oh ya, dan juga untuk semua fitur-fitur yang dimiliki oleh Wuling Plot EV ini pun sudah cukup menutupi semua kekurangan yang ada di Wuling Bingo EV nih. Seperti itu. Nah, itu saja video review saya mengenai Wuling Cloud EV 2024 ini. Bagaimana menurut Anda? Silahkan sampaikan di kolom komentar. Dan jika menyukai video ini, silahkan klik like serta subscribe di channel saya untuk mendapatkan video-video review lainnya dari saya seperti itu. Dan juga jangan lupa untuk menyalakan tombol lonceng notifikasi dari channel saya untuk mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video review lagi seperti itu. Terima kasih untuk Anda yang menyaksikan video ini sampai habis. Bye bye.